Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Tita Rohayati SPDI. Ahlan wa sahlan. Semangat belajar agama bersama channel pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu ingatkan kepada kalian agar selalu melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalian adalah generasi Muslim penerus bangsa dan agama. Dan jadikan sholat dan mengaji sebagai identitas keislaman kita semua. Setelah menyelesaikan materi bab 2, yaitu minuman keras, berjudi, dan pertengkaran, kita masuk bab 3, yaitu tentang perilaku terpuji, yaitu perilaku jujur dan adil. Hari ini ibu masuk ke perilaku adil. Baiklah, kita masuk materi. Adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi ajas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seorang muslim yang menjadi polisi, jaksa, posisi apapun, hakim atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat, maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasyai, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. Sumber kitab hadis Sunnah Nasyai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadikan bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini perintah agama, maka harus dilaksanakan. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD, sekolah menengah atas, SMA, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Memahami dalil nakli tentang perilaku adil, yang artinya ayatnya udah ada di ini ya. Artinya langsung masuk ke artinya aja. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil.
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang kafir, dikategorikan sebagai kezoliman. Perilaku adil. Memahami cara menerapkan perilaku adil. Perilaku adil harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini, sebab pada usia dini seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya untuk jujur dan adil. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menegakkan keadilan. Keadilan, seorang guru juga akan dicontoh oleh murid-muridnya. Perilaku adil juga dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikan contoh berikut ini. 1. Poin pertama ya. Di rumah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapat 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapat 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai perintah ayah. Poin nomor 2, di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di pengurusan kelas, bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas ya. Poin yang nomor 3, di masyarakat, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga. Refleksi akhlak mulia. Kalian sekarang menjadi mengerti tentang kejujuran dan menegakkan keadilan. Jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terkait dengan hal ini, lakukan introspeksi terhadap diri kalian masing-masing. Nah, lanjut ke soal bahasan hari ini ya. Kalian ngerjakan di kertas lemar aja, pakai nama, kelas, jangan lupa ya. Nanti dikumpul langsung ke ibu. Kerjakan soal di bawah ini. Nomor 1, sebutkan dampak dari ketidakadilan. Nomor 2, jelaskan pengertian adil. Nomor 3,
Jelaskan kandungan Quran surat Al-Maidah 5 ayat 8 tadi ya. Nomor 4, sebutkan contoh penerapan sikap adil di sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Nomor 5, menurut Quran surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersikap adil karena apa? Langsung dijawab ya. Mungkin bahasan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian ngerti dan bisa ngerjakan ini soal-soal yang Ibu kasih ya. Alhamdulillah materinya cukup sampai di sini. Di sini dulu ya. Semoga Allah mencatat segala amal ibadah kita menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.